Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan unsur transisi periode keempat, yaitu pembuatan nikel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dava Amelia Octaviani dari kelas 12 Kimia Analisis 1. Yang pertama yaitu pengertian nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras. Yang kedua yaitu kegunaan nikel. Nikel memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu 1. Digunakan dalam pembuatan uang koin dan plat baja. 2. Terdapat dalam logam tahan korosi atau stainless steel. 3. Digunakan pada pembuatan baterai elektroda dan keramik. 4. Pembuatan rangka otomotif. Yang ketiga yaitu daerah penghasil nikel di Indonesia. Morowali yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah disebut sebagai pemilik kandungan nikel terbesar di Indonesia. Pertambangan nikel di daerah ini ada di sejumlah wilayah, mulai dari Bahadopi, Bungku Pesisir, Petasia Timur, hingga Bungku Timur. Selain di Morowali, di daerah Luwu Timur yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan pun menjadi daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Berikut merupakan skematika tahapan proses pengolahan biji nikel laterit metode pirometalurgi. Yang kelima yaitu proses pembuatan nikel. Metode pengolahan biji nikel laterit dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda, yaitu hidrometalurgi dan pirometalurgi. Metode pirometalurgi umumnya ditetapkan untuk biji nikel laterit jenis silika melalui tahapan pengeringan, reduksi, dan peleburan pada suhu tinggi. Sedangkan metode hidrometalurgi digunakan untuk pengolahan biji nikel melalui pelindian. Prinsip proses hidrometalurgi adalah melarutkan logam-logam yang terdapat dalam biji nikel seperti nikel dan kobalt tanpa terjadinya pelarutan logam lain yang tidak diinginkan seperti logam besi. Yang paling umum digunakan adalah metode pirometalurgi. Berikut penjelasan tahap-tahap metode pirometalurgi. Yang pertama yaitu proses pengeringan atau drying. Proses pengeringan merupakan tahap awal pengolahan biji nikel dan dilakukan dengan menggunakan rotary dryer. Sebagai sumber panas digunakan bahan baku yang umumnya minyak residu. Bahan bakar disemprotkan dari arah ujung dan samping dapur pengering. Pada tahap ini, biji nikel yang awalnya memiliki kadar air sekitar 35%, setelah dikeringkan kadar airnya menjadi 20%. Setelah pengeringan, biji nikel dikirim dan disimpan di dalam gudang. Yang kedua yaitu proses reduksi atau reduction. Setelah mengalami pengeringan dengan kadar air 20%, kemudian biji nikel disimpan ke dalam rotary kiln untuk direduksi. Pada tahap awal, kadar air biji nikel akan berkurang menjadi 0%. Kemudian biji nikel akan mengalami proses reduksi. Proses reduksi akan mengkonversi biji nikel oksida menjadi logam nikel. Bahan reduktor atau reduksi adalah gas CO dan H atau gas hidrogen. Gas reduktor ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna minyak residu. Pada tahap ini ditambahkan juga batu bara dan di akhir proses ditambahkan sulfur cair. Pada tahap ini biasa disebut dengan kalsin. Kalsin yang dihasilkan kemudian dibawa ke proses berikutnya yaitu proses peleburan yang dilakukan dalam electric furnace (EF) atau tungku listrik proses. Yang ketiga yaitu peleburan atau smelting. Pada tahap ini, kalsin akan dilebur di dalam tungku lebur yaitu electric furnace. Kalsin dilebur menjadi matte yang memiliki kualitas tertentu. Selain nikel matte, pada tahap ini juga dihasilkan slag atau pengotor. Tahap ini menghasilkan nikel matte yang mengandung nikel sekitar 27%. Matte cair ditampung dalam ladle untuk selanjutnya ditransfer menuju konverter. Yang ketiga yaitu proses converting atau pemurnian. Proses converting adalah proses peningkatan kadar nikel dalam matte cair yang dihasilkan dari dapur listrik electric furnace. Kadar nikel naik setelah proses converting, sedangkan kadar besi dalam matte cair turun. Jadi proses converting merupakan
Proses pemurnian nikel matte cair. Converting dilakukan dalam top-blown caldo-type rotary converter atau TBRC atau dalam Pearce-Smith converter. Pada tahap ini kadar nikel dalam matte cair ditingkatkan sehingga mencapai kadar nikel sekitar 78%, sedangkan kadar besi menjadi 0,7%. Proses pemurnian ini dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai flux atau bahan imbu. Yang terakhir yaitu proses granulasi atau granulating. Proses granulasi merupakan tahap akhir dari pengolahan biji nikel menjadi matte. Matte cair dari proses converting ditransfer menggunakan ladle ke lokasi proses granulasi. Pada proses granulasi, matte cair disemprot dengan air bertekanan tertentu. Matte cair membeku dalam bentuk granul-granul atau partikel-partikel kecil.